Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKN. Itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga Jemaat GKI Getsemani, dimanapun mereka berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru, di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan norma baru dengan menerapkan social distancing, physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dari NKB 7 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, kesegatlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlap, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur atas doa kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan menyalahkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk pada pembacaan Alkitab kita pada hari ini, yang terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38.
yang berbunyi demikian, terdiri dari 2 perikop. Perikop pertama, kasihilah musuhmu, dan perikop kedua, menghakimi. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada kamu, karena kamu berharap akan meminta sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum mereka. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan. Jemaat dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Sekarang kita akan menyanyi sama-sama dari Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama sampai yang kedua. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya,
segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Api berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita membuka kitab Kejadian pasal 45 ayat 3 hingga yang ke-11. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 3 hingga yang ke-11. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Sehingga di tengah kondisi seperti ini pun Tuhan, kami tetap bisa beribadah kepadamu. Walaupun di rumah kami masing-masing secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Allah yang senantiasa ada di dalam hidup kami, bertahta di dalam kidung dan puja, dalam penyembahan kami, dalam ibadah ini di tempat kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini ada waktu bagi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Urapi kami dalam Roh Kudus-Mu sehingga setiap pembacaan firman-Mu dapat kami mengerti dan pahami dan dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 45 ayat yang ketiga hingga yang ke-11 dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Berbunyi demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas tanah Mesir, maksud kami atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perenungan ini
saya berikan judul yaitu dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami luka batin yang amat dalam? Luka batin yang mungkin kita rasakan akibat sakit hati dalam rentan waktu yang mungkin panjang dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan atau mengalami luka batin, atau mengalami apa yang dikatakan disakiti, tidak mudah berhadapan dengan situasi yang demikian, dan bukanlah perkara yang mudah untuk kita terima, apalagi untuk kita lupakan. Apalagi misalnya peristiwa itu membuat kehidupan kita lebih pahit akibat dari hal tersebut. Dan hal ini pula yang seringkali membuat orang jatuh kepada apa yang dikatakan dendam, atau bisa membalas dendam atas setiap perbuatan yang pernah diterimanya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, dalam nas ini, seorang yang bernama Yusuf mengalami hal yang begitu berat, begitu pahit, yang membuatnya terluka ketika ia pada masa mudanya pada masa itu. Bagaimana ia menghadapi semua ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua mengetahui riwayat hidup Yusuf. Dia adalah, seperti kita ketahui, adalah anak dari Yakub. Dia adalah seorang remaja yang dikala itu sangat disayangi, dikasihi oleh ayahnya Yakub. Namun ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Sehingga ia seringkali mengalami apa yang dikatakan penganiayaan, yang sampai akhirnya ia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, yang kemudian ia kembali dijual ke Mesir dan dijadikan budak di sana. Dalam perjalanan kehidupan yang ia alami ketika ia ada di negeri Mesir, tidak mudah untuk ia jalani. Ia pernah difitnah, ia pernah dipenjara. Dan semua itu secara manusiawi menoreh luka hati yang bertambah lagi amat dalam. Sudah ia dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya. Di tempat yang asing ini, ia mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa sakit. Dalam masa-masa sulitnya ini, ada hal yang sangat menarik dari seorang Yusuf. Ketika dalam masa-masa sulitnya, ia adalah seorang yang berada dalam kesendirian di negeri asing ketika itu. Tetapi di dalam kesendiriannya ini, ia mampu untuk memegang komitmennya, yaitu tetap setia kepada Allah yang diajarkan oleh ayahnya dari rumahnya dulu. Ia mampu untuk tetap bertahan dalam iman kesetiaannya, walaupun pada saat itu ia berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allahnya. Karena pada saat itu bangsa Mesir, kita ketahui mereka menyembah Allah yang berbeda dengan Allah Israel. Tetapi Yusuf memberikan teladan yang sangat luar biasa. Di dalam kesendiriannya berjuang dalam pahit getirnya kehidupan. Dalam kesendiriannya, ia tetap setia kepada Allah. Dan kita mengetahui bahwa inilah yang membuat ia senantiasa dilindungi dan senantiasa disertai dan diberkati oleh Allah. Kesetiaannya kepada Allah lah di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah itu menjadi teladan iman yang luar biasa. Dan perjalanan sulit dan panjang berhasil ia lalui. Dan kini ia menjadi penguasa kedua di negeri asing itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam nas ini kita kembali melihat bahwa Yusuf yang sebagai seorang penguasa di Mesir di kala itu, sebenarnya
secara manusiawi memiliki kesempatan untuk membalas semua perlakuan jahat dari saudara-saudaranya yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya ini datang kepadanya, khususnya datang ke Mesir dalam rangka mereka pada saat itu mencari makanan, karena pada saat itu terjadi apa yang dikatakan musim kelaparan di segala wilayah. Dan Yusuf, seperti yang dikatakan, mereka bertemu di situ. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Apakah ia membalas semua yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya yang merupakan, kalau kita pikir secara manusiawi, ini adalah kepahitan yang sangat luar biasa. Luka batin yang sangat luar biasa yang ia rasakan. Apakah ia membalas semua perlakuan saudara-saudaranya terhadapnya ketika mereka datang kepadanya? Kita melihat dalam nas ini bahwa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Kalau kita melihat dalam nas ini, khususnya saya baca ayat yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dikatakan di situ bahwa Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Menahan hati yang bagaimana? Kalau kita memahami apa yang dikatakan di situ, perasaan yang dirasakan oleh Yusuf adalah justru pada saat itu ia tidak dapat menahan perasaan hatinya rindu dengan saudara-saudaranya. Ia tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan saudara-saudaranya yang pernah dilakukan terhadapnya. Justru sebaliknya, ia merasakan kerinduan yang sangat dalam terhadap saudara-saudaranya, sampai ia memberitahukan dirinya, sampai ia mengajak mereka untuk mendekati dia. Berangkul bersama, ayat yang keempat menyatakan demikian. Dan kita melihat bahwa dari apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, dari tindakan yang dilakukan oleh Yusuf ini, terlihat bahwa ia tidak menyimpan dendam, apalagi membalas dendam begitu terhadap saudara-saudaranya. Tetapi justru sebaliknya yang ia lakukan, ia memberi pengampunan yang sangat luar biasa. Dengan pengampunan yang ia berikan itu justru memberikan kepadanya rasa hati yang haru dan rindu kepada saudara-saudaranya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena Yusuf sudah selesai dengan dirinya. Artinya pada saat itu Yusuf walaupun mengalami pengalaman pahit, luka batin yang amat dalam yang ia lalui di kala sebelumnya, tetapi Yusuf telah berdamai dengan dirinya, telah berdamai dengan masa lalunya, sehingga tidak ada kepahitan lagi dalam hidupnya. Dan yang ia rasakan justru kerinduan yang amat dalam, dan justru sukacita yang amat dalam juga ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, bukan dendam kesumat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam hidup ini ada banyak orang yang tidak selesai dengan dirinya. Ada banyak orang yang dalam hidupnya tidak bisa berdamai dengan dirinya. Ada banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan sesamanya. Ada banyak orang yang juga tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Ada banyak orang yang juga tidak bisa berdamai dengan masa lalunya. Hal itu seringkali kita melihat bahwa di dalam fakta kehidupan ada banyak orang yang mengalami hal ini, yang tidak bisa menerima setiap perlakuan yang membuat luka batinnya di masa yang lalu, bahkan seringkali justru cenderung membalas dendam. Tapi pada saat ini kita belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Yusuf, yang mampu untuk berdamai dengan dirinya, berdamai dengan masa lalu yang pahit, berdamai dengan saudara-saudaranya atau sesama, bahkan berdamai dengan Tuhan.
Ia memberikan suatu pengampunan yang sangat tulus. Itu terjadi karena Yusuf memiliki kasih yang luar biasa, karena kedekatannya, kesetiaannya kepada Allah itu tadi. Yusuf adalah pribadi yang sangat luar biasa. Ia bisa lakukan itu semua karena kedekatannya dengan Allah. Kita bayangkan ia seorang diri di negeri asing. Ia mampu bertahan dalam imannya untuk tetap setia percaya kepada Allahnya, walaupun ia seorang diri. Dan kemudian kita melihat bahwa dalam ayat yang kelima dan sampai ayat yang ke-8, bahwa di situ Yusuf memiliki cara pandang atau perspektif yang berbeda dalam menilai pengalaman pahit yang pernah terjadi di masa lalunya. Dan di situ dikatakan bahwa justru Yusuf memahami bahwa melalui tindakan saudara-saudaranya yang telah menjualnya ini, ia mengemani bahwa Allah lah yang membawanya ke Mesir untuk menjadi penyelamat bagi kaum keluarganya, bahkan bagi banyak orang. Kita melihat bahwa Yusuf sampai kepada suatu titik di mana ia bisa mengembangkan refleksi teologis dari perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa. Dan ia melihat bahwa dari perjalanan yang begitu luar biasa pahit getir itu tadi, ia melihat bahwa itulah cara Allah untuk menjamin memelihara hidupnya, memelihara kaum keluarganya, dan memberikan keselamatan bagi banyak orang. Perspektif iman yang luar biasa inilah yang kita butuhkan di masa ini, terlebih kita menghadapi masa-masa sulit pada masa sekarang. Ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan kehidupan, yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah perspektif seperti Yusuf. Bukan menyalahkan Allah di dalam segala cobaan atau di dalam segala tantangan yang kita hadapi, bukan menyalahkan orang lain, tetapi bagaimana kita melihat bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Seperti yang dipahami oleh Yusuf. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 yang mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kita memiliki perjalanan hidup, pengalaman iman, pengalaman hidup yang berbeda, yang dimana kita memiliki pengalaman mungkin berat atau ringannya dalam kehidupan tiap orang berbeda-beda. Yang saya mau katakan bahwa jangan pernah menghakimi setiap perjalanan hidup seseorang. Dan yang mau dikatakan juga bahwa jangan pernah menyalahkan siapapun. Tetapi mari kita miliki cara pandang atau perspektif seperti Yusuf ini, bahwa kita mampu menilai dari segi iman tentang sebuah perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita sampai kepada sebuah pandangan bahwa di dalam segala sesuatu perjalanan kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Sepahit apapun pengalaman hidup itu, sesulit apapun pengalaman hidup itu, atau perjalanan itu, seperti yang dikatakan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari nas ini ada paling tidak ada 3 poin penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama adalah kesetiaan kepada Allah akan menghasilkan perlindungan dan berkat dari Allah. Karena itu, marilah kita belajar untuk senantiasa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf, dan itu menjadi teladan bagi kita bahwa kesetiaan kepada Allah akan menghasilkan perlindungan dan berkat
dalam kehidupan kita. Mari mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita diajak untuk selesai dengan diri kita. Selesai dalam arti bahwa mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Mari kita berdamai dengan sesama kita. Mari kita berdamai dengan masa lalu kita atau perjalanan hidup yang pahit dalam hidup kita. Mari kita berdamai dengan Allah. Dengan mengasihi sesama ini. Mengasihi sesama. Seperti yang dikatakan tadi. Membuat kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Lalu tadi yang pertama kita sudah mengasihi Allah, kesetiaan kepada Allah. Pada saat yang kedua adalah mari kita juga mengasihi sesama. Artinya dalam mengasihi sesama juga kita diingatkan untuk memberikan pengampunan dalam segala sesuatu. Sesulit atau seberat apapun itu yang terjadi dalam hidup kita. Berilah pengampunan yang tulus, yang tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan sesama kita dalam hidup ini. Dengan demikian, kita akan merasakan ketenangan dan kelegaan dan damai, bahkan sukacita dalam hidup kita. Dan segala doa kita tidak akan terhalang. Dan yang ketiga adalah, dalam segala sesuatu perjalanan pengalaman hidup kita, milikilah perspektif iman yang baik, yang tidak pernah menyalahkan Allah, bahkan menyalahkan siapapun, tetapi selalu menilai dari sudut pandang Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan demikian, kita pasti bisa menjalani hidup ini dengan ikhlas. Dan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita yang nantinya akan kita akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi melakukannya dengan benar di dalam kehidupan kami. Di dalam keterbatasan kami selaku manusia biasa, tuntun kami Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini pun Tuhan, di tengah keadaan dunia seperti sekarang ini, di tengah pandemi yang melanda dunia, kami pun tetap bersyukur dan berterima kasih, karena Allah senantiasa masih menuntun dan memelihara kami. Allah begitu baik kepada kami. Karena itu ya Tuhan, pujian, hormat, sembah kami tetap naikkan kepadamu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami tetap memohon pemeliharaan dan penjagaan Tuhan di tengah kehidupan kami. Teristimewa jemaat Tuhan di Jemaat GKI Balikpapan ini, yang pada saat ini ketika kami berada di rumah kami masing-masing dalam persekutuan ini, kami mau rindu membawa doa kami bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan yang datang daripada-Mu bersama-sama dengan umat-Mu. Dan kami berdoa keluar masuknya mereka dari rumah tangga mereka senantiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, pencobaan, sakit, penyakit. Dan biarlah kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka. Diberkatilah mereka juga Tuhan dalam segala karya pekerjaan. Bahkan di tengah situasi yang sulit seperti sekarang, biarlah Tuhan memberkati karya dan pekerjaan umat-Mu. Dan kami mohon ya Tuhan, Tuhan melimpahi mereka dengan berkat dan rahmat Tuhan. Terlebih kekuatan dan kesehatan hidup. Panjang umur, lanjut usia. Bahkan juga sukacita yang tidak pernah berkesudahan. Kami kembali berdoa ya Tuhan, menyerahkan syukur kami bagi jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun kelahiran dan perkawinan pada minggu ini. Tambahkan sukacita dan berkat dalam hidup mereka, sertai mereka dengan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Di saat ini juga ya Tuhan, kami kembali berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit dalam badan,
peristiwa akibat dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Orang tua kami, Bapak Dirson, yang pada saat ini dirawat di rumah sakit Restu Ibu. Kami memohon ya Tuhan, lawatan penyertaan Tuhan menyertainya. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap upaya pengobatan yang dilakukan dan diperjuangkan oleh para medis, Tuhan berkati. Dan biarlah ya Tuhan, jamahan Tuhan menjamah tubuh fisik Bapa sehingga ia boleh dipulihkan dalam kuasa darah Yesus. Tuhan menolongnya, Tuhan memulihkannya, dan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Dan biarlah semangat yang datang daripada Tuhan menyertainya. Tuhan memberkatinya. Kami pun berdoa juga ya Tuhan pada saat ini, bagi saudara-saudari kami yang berada di rumah mereka masing-masing yang pada saat ini menjalani masa isolasi mandiri. Ibu terkasih kami, Ibu Seli Siregar, saudara kami, Ibu Seni Siregar, saudari kami, Sandy Iresta, anak kami Timothy, anak kami Terence, saudara kami Andri, bahkan Bapak Agus Siburian, Ibu Heriani Siburian, bahkan juga mereka yang lainnya. Kami membawa di hadapan Tuhan, agar Tuhan tetap menyertai mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terlebih ya Tuhan memberkati setiap upaya pengobatan yang dilakukan. Makan dan minum mereka Tuhan berkati, bahkan istirahat mereka juga Tuhan berkati, sehingga kami percaya bahwa melalui itu semua mereka boleh menerima kekuatan dan kesehatan yang baru. Terlebih jamahan Tuhan menghapus semua virus yang ada dalam tubuh fisik mereka. Kami percaya bahwa darah Yesus berkuasa atas hidup mereka dan darah Yesus yang menolong mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan hanya ke dalam tangan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu berdoa untuk saudara-saudari kami, bahkan orang tua kami yang ada dalam masa lansia di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka perlindungan pemeliharaan di tengah situasi seperti sekarang. Terlebih ya Tuhan, sukacita yang datang daripadamu menyertai mereka. Kami pun berdoa terkhusus Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa ini, negara ini ya Tuhan, agar tetap aman dan damai. Diberkatilah para pemimpin kami sertai mereka ya Tuhan. Dan diberkatilah mereka yang senantiasa ya Tuhan bekerja untuk negara ini. Mari Bapa, Tuhan memberkati. Dan di saat ini kami berdoa terkhusus untuk pandemi ini ya Tuhan, yang mewabah. Biarlah ya Tuhan dalam kuasa-Mu, pandemi ini boleh dihapuskan. Sehingga kami umat manusia boleh kembali seperti sedia kala, menata kehidupan dalam kehidupan yang normal. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami menyerahkan syafaat kami yang jauh dari sempurna dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke persembahan syukur. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur bab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gerejamu tetap teguh, mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu.
Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235 bait pertama dan seterusnya. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman yang kita akhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.